Video ini merupakan remake dari video bedah channel Topi Sihir yang dulu. Topi Sihir Animation merupakan sebuah channel yang menurut gue konsisten banget. Bukan cuma dari viewsnya, tapi dari aspek-aspek lainnya juga. Seperti thumbnail, topik, dan lain-lain. Jadi ya kali ini gue bakal bedah channel Topi Sihir Animation. Jadi, sesuai dengan nama channelnya yaitu Topi Sihir Animation, kontennya sudah pasti animasi. Bukan animasi-animasi komedi pendek kayak Dalang Pelok, Fernalta, dan lain-lain, tapi animasi pengalaman. Yap, sebuah konten di mana si kreator akan menceritakan pengalamannya yang menarik, tapi diceritakan dengan sebuah animasi. Sehingga biasanya konten-konten seperti ini memerlukan daya tarik seperti karakter yang memorable, pembawaan yang menarik, dan lain-lain. Konten ini sendiri memang udah populer, mau itu di luar negeri ataupun di Indonesia. Di luar negeri contohnya kayak Jaden Animation, Out Is Out, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri juga ada seperti Bocah Poni, Hargam Studio, dan tentu saja Topi Sihir Animation. Topi Sihir Animation atau biasa dipanggil dengan Daryl ini dari awal emang udah buat konten animasi pengalaman. Tapi apakah langsung rame? Ya enggak lah. Kalau menurut video Daryl yang ini, dia bilang kalau video pertamanya itu viewsnya cuma 10-15an aja. Bahkan Daryl bilang sendiri kalau dia sampai join grup-grup FB untuk mempromosikan video animasinya. Jadi, mulai ramenya kapan? Kalau menurut Social Blade, channel Topi Sihir Animation mulai naik saat bulan Juni 2019. Yang mana ini sesuai dengan penjelasan Daryl di video 100.000 subscribernya. Dia bilang kalau channelnya mulai naik sejak video collaboration pertamanya, yaitu di video ini. Baru-baru keluar, dan karena Sasuke itu edgelord, jadi ya di kelas itu yang diomongin ya itu aja gitu. Lu tahu gak sih Slenderman itu? Enggak, dan gak mau tahu. Dia itu juga tipe anak SMP so edgy yang suka ngomong. Lu tahu gak sih, sebenarnya gue itu gak punya perasaan cinta, rasa pertemanan, itu tuh semua cuma ilusi. Kenapa video tadi bisa naik? Tentu saja karena video tadi itu merupakan video collabnya dengan HRgram Studio. Yang mana HRgram Studio ini emang merupakan channel animasi pengalaman yang populer juga pada saat itu. Sehingga karena collaboration ini, channel Topi Sihir jadi naik lah. Dan karena video tadi pun juga, video-video lamanya Daryl jadi ikut naik. Tapi apakah setelah itu channelnya nge-stuck? Enggak, channel Topi Sihir ini malah terus naik hingga konsisten seperti sekarang. Jadi faktor apa yang bikin channel Topi Sihir ini bisa naik? Yang pertama sudah pasti collaboration. Konten animasi pengalaman sendiri emang merupakan konten yang cocok banget untuk melakukan collab. Sehingga dengan kalian collab dengan channel yang emang sudah punya audiens duluan, ya ini pasti ngebantu banget lah buat mendapatkan audiens baru. Topi Sihir ini sendiri nggak cuma sekali doang collabnya, tapi banyak, dan itu selalu sesuai dengan momen. Kalian tahu channel Napking? Yap, sebuah channel yang sangat populer pada tahun 2020 karena konten challenge-nya. Bahkan emang udah pernah gue buat juga di video bedah channelnya. Jadi cek aja. Dan saat Napking emang lagi naik-naiknya, ternyata Topi Sihir ini ngajak dia collab di video ini. Duduk manis-manis akord-akordan gitu. Sini tiba-tiba bilang, Daryl, bisa tolong ambil kerupuk nggak? Bentar ya, gue bayar dulu. Abis itu dia pergi bayar ke abangnya. Dia ngomongnya sih gitu, tapi kan gue juga lagi awkward dan gak fokus ya. Jadi kata-kata yang masuk ke telinga gue tuh, Daryl, ambilin kerupuk tuh, ntar gue bayarin. Jadi ya gak heran lah kalau kalian lihat viewsnya berapa. Belum lagi dengan video-video collab lainnya kayak collab sama Fernalta, Tekotok, dan Koardan. Yang mana channel-channel tadi itu booming banget pada tahun 2020-2021an. Sehingga fungsi collab ini yang menggiring audiens channel lain buat ke channel kita juga. Dan faktor kedua adalah aspek yang mempengaruhi algoritma YouTube. Kayak thumbnail, judul, formula video, dan branding channel. Yap, kita mulai dari judul. Kalau kalian lihat judul-judul pada video Daryl itu selalu to the point. Yang mana judul kayak gini biasanya cocok untuk konten-konten yang temanya itu entertainment. Tapi bagaimana bisa judul kayak gini itu bisa masuk ke algoritma YouTube? Ya ini nyambung ke aspek selanjutnya, yaitu thumbnail. Dengan judul yang singkat, otomatis kita harus ngasih effort lebih ke thumbnail. Dan ini dieksekusi dengan baik oleh Daryl. Karena ketika calon viewer melihat judul yang singkat ini, viewer bisa tetap tertarik karena ciri khas thumbnailnya yang emang sudah bisa mendeskripsikan isi videonya. Jadi intinya kalau kalian mau menggunakan judul singkat, kalian harus kasih effort lebih ke thumbnail kalian. Dan sekali lagi kalian bisa pakai judul singkat kayak gini
kalau konten kalian itu ya emang tujuannya entertainment. Kalau konten kalian edukasi, yang mungkin judulnya harus jelas. Jangan singkat-singkat kayak begini. Aspek selanjutnya adalah formula video. Sekali lagi, video YouTube yang bagus adalah video yang bisa menarik perhatian audiens di 30 detik pertama dan video yang bisa mempertahankan viewernya sampai videonya selesai, sehingga watch time-nya juga naik. Dan ya, Daryl sendiri tidak pernah kebanyakan intro di awal, dan editan videonya pun gak monoton juga, sehingga membuat viewer bisa nonton videonya sampai selesai, dan tentu saja membuat watch time-nya naik. Dan sisanya adalah branding channel. Kalau kalian lihat channel Topi Sihir ini emang rapih banget. Yap, mulai dari kematchingannya dari header ke thumbnail dan lain-lainnya. Dan karena ini juga setidaknya bisa bikin audiens kalian itu nyaman lah buat pantengin channel kalian. Dan itu sebenarnya nyambung ke faktor terakhir, yaitu konsisten. Yap, untuk membuat channel animasi konsisten ini penting banget. Entah itu dari kualitas video, ciri khas thumbnail, dan yang paling penting isi video. Yap, banyak banget channel-channel animasi yang awalnya bikin animasi pengalaman tapi tiba-tiba malah pindah ke animasi komedi pendek yang udah jelas-jelas brandingnya itu beda semua. Jadinya algoritma YouTube-nya jadi bingung channel kalian mau direkomendasikan ke pasar mana. Dan Topi Sihir Animation ini emang konsisten banget. Dia tetap up konten animasi pengalaman dengan kualitas yang sama, bahkan terus berkembang. Dan ya, itulah faktor-faktor penting yang mungkin cocok untuk sebuah channel animasi pengalaman menurut gua. Bagaimana kalau menurut Topi Sihir Animation itu sendiri? Jadi gue punya 2 tips sih. Ini untuk channel animasi tapi juga bisa berlaku buat channel YouTube biasa. Yaitu pertama, unik. Unik itu maksud gue, konten lu tuh berbeda dan unik dari konten kreator lainnya. Jadi lu jangan cuman kayak ngikutin YouTuber-YouTuber yang udah gede terus kayak lu jiplak konten mereka dan lu upload. Bikin konten yang unik gitu, yang cuman bisa didapetin kalau misalkan orang nonton channel lu doang. Tapi bukan berarti kalau misalkan udah ada YouTuber animasi atau YouTuber animasi pengalaman gitu contohnya, lu nggak boleh bikin konten kayak gitu lagi tuh, enggak kayak gitu. Maksud gua tuh, kalau misalkan kalian terinspirasi sama YouTuber lain, daripada kalian cuman ngejiplak konten mereka, kalian lihat video mereka, terus kalian tanya ke diri kalian sendiri, apa yang bisa kalian ubah atau tambahin ke konten kayak gini yang bisa bikin kontennya lebih bagus atau lebih diminati banyak orang. Dan tips gue yang kedua itu konsisten. Gue sering banget ngeliat terutama YouTuber-YouTuber kecil yang kontennya sebenarnya bagus gitu kontennya, tapi gak bisa konsisten gitu mereka. Apa maksud gue konsisten? Kalau misalkan channel lu channel animasi, ya uploadnya animasi aja gitu. Dan lebih spesifik lagi nih ya, kalau misalkan channel lu channel animasi pengalaman, ya uploadnya video animasi pengalaman aja. Kalau misalkan channel lu channel animasi komedi atau short gitu, ya uploadnya ya itu-itu aja gitu. Kalau misalkan kalian pengen ganti konten drastis, misalnya dari animasi ke gaming gitu ya, mendingan kalian buat channel baru aja terus dipromosiin di channel utama, jangan digabung kontennya. Jadi ya jangan lu bikin channel animasi, 2 video pertama tuh lu upload animasi, terus video ketiga lu upload gameplay FF gitu, terus video yang keempat lu upload vlog, ya gak bakal naik nanti itu channelnya. Dan ya itu aja sih kalau misalnya menurut gua. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Kalian tahu Topi Sihir Animation ini dari mana? Silahkan komen. Intinya di video ini gue mau bilang kalau untuk membuat sebuah channel, kalian harus mementingkan faktor-faktor penting yang emang udah gue sebutin tadi, kayak thumbnail dan judul dan juga formula video. Dan cobalah collab untuk menambah audiens kalian. Dan terakhir, semoga video ini informasinya lebih lengkap ketimbang video bedah channel yang lama, karena memang yang di video lama risetnya waktu itu jelek banget. Dan terima kasih juga buat Bang Daryl karena udah mau collab di video ini. Jadinya sumber dari video ini bisa lebih terpercaya lah. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.